Shalom semuanya, kita kontekstual Bible reading pagi ini. Bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasal 20 ayat 1 sampai 47. Persilahkan. Lukas 20. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, orang banyak di bait Allah dan memberitakan Injil. Datanglah imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta tua-tua ke situ. Dan mereka berkata kepada Yesus, "Katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapa yang memberikan kuasa itu kepadamu?" Jawab Yesus kepada mereka, "Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia?" Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, "Jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi jikalau kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan melempari kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi." Lalu mereka menjawab bahwa mereka tidak tahu dari mana baptisan itu. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jika demikian, aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada orang banyak. Seorang membuka kebun anggur, kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap itu memukul hamba itu dan menyuruhnya pulang dengan tangan hampa. Sesudah itu ia menyuruh seorang hamba yang lain, tetapi hamba itu juga dipukul dan dipermalukan oleh mereka, lalu disuruh pulang dengan tangan hampa. Selanjutnya ia menyuruh hamba yang ketiga, tetapi orang itu juga dilukai oleh mereka, lalu dilemparkan keluar kebun itu. Maka kata tuan kebun anggur itu, "Apakah yang harus kuperbuat? Aku akan menyuruh anakku yang kekasih, tentu ia mereka segani." Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berunding. Katanya, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisan ini menjadi milik kita." Lalu mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu dengan mereka? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu dan mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Mendengar itu, mereka berkata, "Sekali-kali jangan." Tetapi Yesus memandang mereka dan berkata, "Jika demikian, apakah arti nats ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk." Lalu ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dengan suatu pertanyaan dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya, "Guru, kami tahu bahwa segala perkataan dan pengajaranmu benar, dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Apakah kami diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku 1 dinar, gambar atau tulisan siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Dan mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan mereka diam. Maka datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang tidak mengakui adanya kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, "Guru, Musa menuliskan perintah ini untuk kita. Jika seorang yang mempunyai saudara laki-laki mati sedang istrinya masih ada, tapi ia tidak meninggalkan anak,
saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Adalah 7 orang saudara. Yang pertama kawin dengan seorang perempuan lalu mati dengan tidak meninggalkan anak. Lalu perempuan itu dikawini oleh yang kedua dan oleh yang ketiga, dan demikianlah berturut-turut oleh ke-7 saudara itu. Mereka semuanya mati dengan tidak meninggalkan anak. Akhirnya perempuan itu pun mati. Bagaimana sekarang dengan perempuan itu? Siapakah di antara orang-orang itu yang menjadi suaminya pada hari kebangkitan? Sebab ke-7-nya telah beristrikan dia. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain, itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Allah, karena mereka telah dibangkitkan. Tentang bangkitnya orang-orang mati, Musa telah memberitakannya dalam nas tentang semak duri, di mana Tuhan disebut Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukan Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup, sebab di hadapan Dia semua orang hidup. Mendengar itu, beberapa ahli Taurat berkata, Guru, jawabmu itu tepat sekali, sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, bagaimana orang dapat mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud? Sebab Daud sendiri berkata dalam kitab Mazmur, Tuhan telah berfirman kepadaku, Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi Daud menyebut dia tuannya, bagaimanakah mungkin ia anaknya pula. Ketika semua orang banyak mendengarkan, Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadah dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda dan yang mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka itu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Ya, terima kasih. Dari perikop pertama kita harus kaitkan dengan perikop sebelumnya, latar belakang itu Yesus mensucikan bait Allah, di mana Yesus masuk dan ya memporak-porandakan orang-orang yang berjualan di situ. Kita bisa bayangkan kalau seorang anak tukang kayu tiba-tiba datang masuk ke bait Allah yang begitu besar dan melakukan hal seperti itu, pasti pertanyaan dasarnya adalah dengan kuasa manakah melakukan semua tindakan itu. Nah, ini yang ditanyakan oleh ahli-ahli Taurat dan imam kepala pada Yesus, katakanlah kepada kami dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu. Dan ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, ternyata Yesus juga dengan cerdas mengajukan pertanyaan sebaliknya. Aku juga akan mengajukan suatu pertanyaan kepada kamu. Katakanlah kepadaku, baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Nah, ini satu pertanyaan balik yang sepadan dengan pertanyaan ini, karena Yohanes pun sebenarnya ya memang dia anak seorang imam, dia juga bertindak mengerjakan pelayanan itu dengan sungguhan hati dan dampak pelayanan itu sangat-sangat besar. Banyak orang yang mengikuti dia, memberi diri dibaptis dan seterusnya, sehingga ya, Yesus menggunakan data pelayanan Yohanes Pembaptis ini kepada mereka. Apa yang terjadi? Mereka mempertimbangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tapi jika kita katakan dari manusia, seluruh rakyat akan mulai membalik kita dengan batu, sebab mereka yakin bahwa Yohanes adalah seorang nabi. Jadi mereka memikirkan bersama dan akhirnya memutuskan untuk tidak menjawab pertanyaan Yesus itu. Jadi dari bagian ini betapa penting sebagai anak-anak Tuhan dalam pelayanan yang meminta hikmat, ya tentu keberanian ya, hikmat juga diperlukan untuk memberi jawab atas setiap orang yang minta bertanggung jawab untuk hal-hal tertentu. Dalam konteks ini kita lihat mereka minta bertanggung jawab Yesus atas pekerjaan pelayanannya, tapi kemudian dengan terdik Yesus memberikan jawaban, memberikan pertanyaan balik berkenaan dengan Yohanes Pembaptis, dan akhirnya mereka
berdiam diri gitu. Sehingga Yesus pun tidak menjawab ya. Jika demikian, aku juga tidak mengatakan padamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Nah, selanjutnya ini masih audiens yang sama, yang mungkin lebih berkembang lagi yang ada di situ. Dan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur ini. Apa yang terjadi? Ternyata di ayat 10 dikatakan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu supaya mereka menyerahkan sebagian dari hasil kebun anggur itu kepadanya. Tetapi penggarap-penggarap kebun anggur itu memukul hamba itu dan menyuruh pulang dengan tangan hampa. Lalu selanjutnya diutus lagi hamba yang lain, tapi hal yang sama diperlakukan terhadap utusan ini oleh para penggarap itu. Juga hamba yang ketiga dapat perlakuan yang sama, bahkan dilemparkan keluar kebun. Dan akhirnya sang pemilik ini mengutus anaknya. Nah, apa yang terjadi? Ya, ayat 15, mereka melemparkan dia keluar kebun anggur itu dan membunuhnya. Nah, sekarang apa yang akan dilakukan oleh Tuhan kebun anggur itu dengan mereka? Nah, yang menarik saudara bahwa mereka mengerti sungguh-sungguh maksud perumpamaan ini sehingga meminta agar sang Tuhan jangan memperlakukan mereka dengan tegas, bahkan jangan membinasakan mereka penggarap-penggarap kebun anggur itu. Dan Yesus kemudian mengatakan kalau gitu apa maksud Mazmur ini ya, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru ya. Jadi kalau kita lihat dalam Mazmur ini salah satu dari Mazmur mesianik yang menyebut pada Kristus sebagai batu penjuru. Dan ayat 18 dikatakan barang siapa jatuh ke atas batu itu ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu ia akan remuk. Nah, ini sangat jelas sekali sehingga sesungguhnya siapa yang mengambil keputusan untuk menolak Yesus akan mengalami kebinasaan itu. Dan audiens dari perumpamaan yang dikemukakan oleh Yesus di sini tahu persis apa maksud dari perumpamaan ini, sehingga kita lihat respon dari ahli-ahli Taurat dan imam kepala di ayat 19, mereka berusaha menangkap dia pada saat itu juga, sebab mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tapi mereka takut kepada orang banyak. Jadi poinnya di sini bahwa ya siapa yang menolak Yesus pasti akan binasa, dan dalam konteks ini sikap, perbuatan, tindakan dan upaya-upaya jahat yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan imam kepala sesungguhnya akan mendatangkan kebinasaan bagi mereka. Masih berlanjut lagi upaya-upaya untuk menjerat Yesus, menjebak Yesus terlihat pada ayat 20 dan seterusnya sampai ya, ayat yang ke-26 terkait dengan isu membayar pajak ini. Ahli-ahli Taurat dan imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka menyuruh kepadanya mata-mata yang berlaku seolah-olah orang jujur. Ya, ini motivasinya sangat buruk ya, sangat jahat. Dan dengan niat untuk menjeratnya dengan suatu pertanyaan, lalu menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa wali negeri. Nah, apa pertanyaannya? Guru, kami tahu bahwa segala perkataan pengajaranmu benar dan engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah. Jadi ini ya niatnya sudah licik, motifnya seperti itu untuk menjerat Yesus, dan mereka membuat pertanyaan mengawalinya dengan sebuah pujian sanjungan kepada Yesus, lalu kemudian mengajukan pertanyaan apa diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak. Ya, puji Tuhan, kita lihat di ayat 23 bahwa Tuhan Yesus mengerti maksud licik mereka. Ya, ini pelajaran bagi kita juga untuk senantiasa meminta hikmat dari Tuhan ketika mendapatkan pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang ingin meminta pertanggungjawaban iman kita, agar bisa mengerti motif dari orang-orang yang bertanya. Kemungkinan ya ada yang niatnya baik, ingin tahu, ada rasa ingin tahu yang besar tentang kebenaran, tapi ada juga yang seperti ahli Taurat dan imam kepala ini berniat untuk menjerat, menjatuhkan, mempermalukan anak-anak Tuhan. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia meminta sebuah dinar dan kemudian berkata tulisan
Dan gambar siapakah yang ada pada mata uang dinar ini? Mereka katakan gambar dan tulisan kaisar. Pokok penting yang ditekankan Yesus adalah berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi niat mereka ingin menjebak, tapi Yesus kemudian mengangkat isu tanggung jawab, bukan secara horizontal saja, tapi secara vertikal juga, yang selama ini sesungguhnya selalu dihindari oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka merasa kalau di satu pihak sudah lakukan sesuatu tanggung jawab pada bangsa dan negara, maka bebaslah untuk melakukan tanggung jawab pada Allah dan sebaliknya. Tapi Tuhan Yesus menegaskan pentingnya tanggung jawab pada Allah itu dikerjakan sungguh-sungguh, tanggung jawab sebagai warga negara juga dikerjakan sungguh-sungguh. Ya, kita warga negara, kewarganegaraan kita rangkap ya. Satu warga negara kerajaan surga, yang kedua warga negara Indonesia. Kita juga dipanggil untuk melakukan tanggung jawab kita secara sepadan pada Allah ya, dan sebagai warga negara juga bertanggung jawab pada bangsa dan negara kita. Ayat 27 sampai 40 ini ada dua kelompok yang menjadi audiens Yesus. Satu pihak ini orang Saduki, kelompok yang lain adalah orang-orang Yahudi. Yang Saduki ini sebenarnya tidak percaya pada kebangkitan, mempersoalkan isu siapa yang akan menjadi suami bagi seorang istri yang karena tidak punya keturunan menjalani atau 7 kali harus kawin dengan laki-laki dari garis keturunan suami yang pertama. Nah, apa yang penting kita dapatkan di sini, Yesus kemudian memberikan jawaban bahwa orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan, tetapi mereka yang layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi orientasi kehidupan di kekekalan itu tidak punya orientasi seksual atau untuk kawin-mawin, karena semuanya akan hidup seperti malaikat ya. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat mereka, dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Dan tentang kebangkitan ini ditegaskan tentang Allah itu Allah yang hidup, dan Bapak Abraham, Ishak dan Yakub adalah Bapak orang-orang beriman itu memiliki Allah yang hidup, sehingga sesungguhnya orientasi kekekalan harus fokus kepada Allah yang hidup itu dan bagaimana hidup di dalam kekekalan bersama Dia yang kekal. Tentu harus memenuhi sebuah kualifikasi kehidupan dalam kekekalan, dan bagian ini Yesus mengoreksi orang-orang Saduki yang tidak percaya tentang kebangkitan, bahwa ada kebangkitan itu, dan Allah itu hidup, dan Dia sudah memanggil Bapak-bapak Abraham itu menjadi leluhur dari semua keturunan ini, agar semua memiliki iman kepada Allah yang hidup itu dan kelak boleh hidup dalam kekekalan, menikmati fellowship bersama dengan Allah yang kekal itu. Dan menarik sekali respon dari ahli-ahli Taurat ayat 39. Mendengar itu beberapa ahli Taurat berkata, "Guru, jawab itu tepat sekali." Sebab mereka tidak berani lagi menanyakan apa-apa kepada Yesus ya. Orang-orang Farisi meyakini tentang kebangkitan, sehingga mereka memberi reinforce terhadap jawaban Yesus itu. Ayat 41 sampai 44 ini Yesus yang adalah keturunan Daud sebagai janji, tapi sebenarnya Dia sudah adalah Allah yang kekal, sudah bereksistensinya jelas, sehingga kemudian ditekankan di sini. Jadi Daud menyebut Dia Tuannya, bagaimanakah mungkin Ia anaknya pula? Kita meyakini bahwa Yesus adalah garis keturunan Daud, sang raja, dan Dia sudah ada dalam kekekalan, kemudian berinkarnasi melalui garis keturunan Raja Daud ya. Ayat 45 sampai 47 ini warning agar murid-muridnya hidup berwaspada terhadap ya pola hidup dari kehidupan orang-orang Farisi yang tidak berintegritas ya, agar mau hidup dengan berintegritas. Apa yang kita dapat pelajari dari bacaan kita pagi hari ini? Yang pertama, penolakan terhadap Yesus Kristus akan mendatangkan kebinasaan. Dan yang kedua, ya setiap orang percaya harus waspada terhadap pola hidup yang munafik, dan sebaliknya
Ya, terus melangkah maju dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus agar memiliki hidup yang berintegritas. Mari kita pikirkan beberapa aplikasi. Yang pertama, sudahkah kita hidup taat kepada Kristus dan melakukan semua yang Dia ajarkan? Yang kedua, sudahkah kita hidup berintegritas dan bertanggung jawab kepada Allah maupun pada bangsa dan negara? Panggilan kita sebagai warga negara yang Indonesia, kita juga mau terus berdoa untuk bagi bangsa dan negara kita, dan sebagai anak-anak Allah, kita mengerjakan tugas panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mau melayani Dia dan memuliakan namanya di sepanjang hidup kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, kita sambut dengan ku bersyukur Bapa. Hanya yang Kau berbuat di dalam hidupku, rencana indahmu terjadi di hidupku. Apa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ada orang yang tidak bisa makan, bersyukur karena bisa makan. Dan kalau kita bisa menikmati firman Tuhan, patut kita bersyukur. Dan kita mau bersyukur karena relasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Masing-masing kita akan bersyukur karena ada relasi yang baik dengan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang sungguh-sungguh menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, ada dorongan Roh Kudus yang terus-menerus untuk terus punya relasi yang baik dengan Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, firman Tuhan